Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kenapa kurang semangat hari ini? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Udah pada sarapan semua ya? Kenapa belum sarapan? Ayo. Lain kali saat kita menuju ke sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu ya, karena kan biar bisa menstimulus kita untuk lebih bagus lagi ataupun mengingat lagi pembelajaran kita. Baik, semuanya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya tadi. Ketua kelas pimpin doa dulu agar ilmu yang Bapak sampaikan dapat diimplementasikan atau diterapkan serta kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan doa kita. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini ataupun ilmu yang Bapak sampaikan dapat diaplikasikan ataupun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu Bapak ingin mengabsensi kalian terlebih dahulu. Agus Firnanda, Aidil Mutahara, Amelia Kusna, Farel Prawana, Farenda Aulia Akhtar, Fira Amelia, Lofar Gifari, Muhammad Sadikin, Muhammad Khalil, Rido Oktiar. Rido kemana? Ada keterangan? Lagi izin ya? Itu izin ya. Rizza Nikfal. Rizza apa? Keterangannya memang nggak hadir sama sekali. Syarifah Nazira Yusuf. Berarti satu orang yang nggak berhadir ya hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan praktikum mengenai anabolisme. Ada yang masih ingat nggak anabolisme itu apa? Ayo, kemarin itu sudah kita simpulkan di praktikum kemarin. Ya, gimana Isu? Ya, anabolisme merupakan penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Kemarin kita sudah melakukan praktikum mengenai fotosintesis dengan prosedur. Ada yang masih ingat prosedur kita kemarin? Prosedur praktikum kita? Ayo salah satu. Ya. Ada yang masih ingat spesifik mana? Prosedur yang kita laksanakan kemarin yaitu kita merendam daun bayam ke dalam air yang berisi baking soda. Terus dikemas dengan gelas air mayer. Kemudian ditutup. Terus pas kalian mengamati hasil dari praktikum kita kemarin, pasti daun bayam tersebut mengeluarkan oksigen ataupun udara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ingat? Ayo, baru kemarin kita
Baik, coba misalnya ini ada buku paket masing-masing nggak? Baik, coba dilihat bahan aja yang Bapak kasih. Di situ kan pada fotosintesis dia terdapat persamaan reaksi umum. Lihat nggak di halaman pertama? Coba lihat. Kan persamaan reaksinya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya klorofil, cahaya matahari dan klorofil sehingga membentuk C6H12O6 dan ditambah 6O2. Persamaan reaksi ini kalau kita lihat dari hasil praktikum kita kemarin, 6CO2 itu berasal dari baking soda yang kita masukkan. Yaitu baking soda itu dia menghasilkan gas karbon sehingga tumbuhan menyerap gas karbon tersebut untuk melakukan fotosintesis sehingga terbentuknya C6H12O6 serta 6O2. 6O2 itu yang kita lihat yaitu gelembung-gelembung udara yang terdapat pada dalam bayam tersebut. Ada yang masih belum paham gimana konsep praktik kita kemarin ataupun persamaan reaksi kita nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yusuf, Syarifah, Pak Reza. Oke, ada yang dipertanyakan? Semua sudah paham? Baik, semua sudah paham. Nanti Bapak tanya kembali ya gimana itu reaksi fotosintesis tersebut. Sebelum ya gimana Yusuf? Bagaimana bayam tersebut menghasilkan oksigen yaitu dari proses fotosintesis tadi. Tetapi dikit dulu pertanyaannya, nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi mengenai fotosintesis. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya, mengapa tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan kalau manusia itu ataupun hewan tidak bisa? Ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Bapak? Karena mempunyai akar. Oke, ada yang bilang mempunyai akar. Yang lain? Baik, ini kan tadi kan kita sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan mengenai persamaan umum reaksi tadi. Mengapa tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan hewan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri? Baik, jadi tumbuhan kan tadi sudah yang seperti kita bahas bisa melakukan fotosintesis, yaitu dengan persamaan reaksi tersebut sehingga terbentuknya oksigen dan glukosa. Glukosa ini merupakan hasil dari tumbuhan fotosintesis, yaitu merupakan hasil sebagai hasil fotosintesis dalam tumbuhan memproduksi makanan sendiri. Baik, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar fotosintesis, peserta didik dapat memahami reaksi terang pada fotosintesis,
Peserta didik mampu membedakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta peserta didik mampu membedakan aliran siklik dan non siklik. Baik, sebelumnya Bapak izin memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau PKDD. Silakan kelompok ini, kelompok ini dan kelompok ini. Coba dilihat kembali LKPD-nya, dilihat langkah-langkah kerja ataupun cara penggunaan LKPD tersebut dulu. Di situ kan ada barcode, ada terlihat nggak barcode di situ? Ada. Nah, semua masing-masing kelompok ada yang mempunyai HP? Ada. Baik, silahkan di-scan terlebih dahulu barcode tersebut, kemudian amati video pembelajaran yang ada di barcode tersebut. Ada yang mengalami kesulitan? Oh iya. Di sini kita kan terdapat 3 kelompok nih. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Coba kelompok 3 bisa di scan barcode-nya. Dia ini menggunakan aplikasi Google. Coba bisa di scan. Kelompok 2 gimana? Bisa? Muncul sini Pak ya. Coba dari aplikasi itu ya, Mas. Ataupun ada nih, bisa di aplikasi. Ini ya. Kalau misalnya udah di scan kan nanti keluar link. Nah, kita lagi ya. Ini di scan. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Baik ya, berarti semua udah bisa kan buka videonya? Kelompok 2 gimana? Bisa. Ditekan aja, terus nanti ada keluar. Nah, oke, coba diamati terlebih dahulu video tentang analisis tersebut atau tentang fotosintesis. Bapak kasih 10 menit, cukup ya? Tambah video. Janganlah 20, nanti kita langsung bahas di KPD. Mana? Dilihat dulu kelompok 2 video pembelajarannya. Coba diamati ya.
Bisa. Ayat pun kita pun jadi ya makanya ratu ya. Jadi kalau kita kelompok dua nih gimana nih? Bisa? Ya betul. Baik, selesai melihat video pembelajaran. Kelompok satu sudah selesai. Baik, jikalau kelompok yang sudah menyelesaikan atau yang sudah menonton video tersebut, silakan dari video tersebut jawab LKPD yang sudah Bapak berikan. Kan ada 4 soal yang terdapat pada LKPD tersebut.
Dibaca-baca juga literasi-literasi lain seperti Google ataupun buku paket maupun jurnal-jurnal yang terkait agar kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dimulai saja pengajian ini. Setelah kalian menyelesaikan LKPD ini, nanti kita akan presentasikan per masing-masing kelompok. Semua kelompok anggotanya harus diwajibkan untuk maju ke depan. Bapak kasih waktu 30 menit dulu. Itulah. 30 menit dulu, Pak. Jangan terus yang KPD-nya. Nanti dipresentasikan. Tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Nah, itu nanti dipresentasikan. Dari gambar ini banyak mengenai vaksin saya. Oh, ini kan itu
Iya ada yang beli. KTP kalau di nol. Lu bukan cara tapi kan Jepang yang mahal. Makanya apa ini yang aneh jadi ada lagi Pak, lima lagi Pak. Kamu lagi? Ah, juga lagi ya. Bang, beli ini. Siapa? Ada yang dari
Dah selesai. Kenapa belum dibuat? Nomor buat terus sama. Pan. Kelompok 2 gimana? Selesai? Udah, Pak. Kelompok 2 ya Pak. Ya, kelompok 2. 2, 3, presentasi. Mana? Kalau ada ini boleh. Enggak salah ini dia Ya, kemarin itu ada tiket tikus, Pak. Gimana? Kok bisa ada tiket tikus? Tikus dalam teji ya. Di grup. Ucapan tim lagi. Emang sedikit susah. Itu kembali
Kelompok 2 selesai. Kelompok yang sudah menyelesaikan yang terpilihnya silakan dipresentasikan. Terus nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, siapa yang maunya terlebih dahulu? Satu ya Pak. Satu dulu, baru dua, baru tiga. Itu saya ada. Oke, gimana kelompok 1 mau maju? Mau. Silakan dipresentasikan aja hasil diskusinya. Semua maju, nggak ada yang satu orang semua harus maju. Gimana ayo? Waktunya kita dikit lagi nih. Ayo. Oke, silakan nomor 1 maju terlebih dahulu. Maju nomor 1. Pak, geser Pak, Pak. Ayo aja nomor 1. Siapa yang mau lagi silakan maju. Baik, kalau kawan-kawan silakan. Ayo silakan. Oh, kawan-kawan perhatiannya kelompok 1 sedang menyaksikan hasil diskusi mereka. Silakan. Ya, ada banyak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan dengar nggak? Dengar di kelompok 1. Biar nanti dipilih orang yang siap. Jangan cepat-cepat kali biar nanti ada. Nomor 2 nih. Oh, itu. Tolong suaranya. Bisa di-support lagi nggak suaranya? Husna. Coba diperkuat lagi suaranya ya. Ada teman-teman yang bisa dengar juga. Melibatkan dua P68 dan fotosistem 2 P700. Mula-mula foton ditangkap oleh fosil A pada
Bom berapa? Iya. Sama pada aliran elektron sipil. Pak, saya kasih kan, Pak. Berarti teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Atau boleh jelas mengenai kelompok satu? Kalau misalnya yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan ditanyakan. Baca ulang. Sama 3. Satu aja, Pak. Oke, udah. Nanti biasanya dia dari Bapak ya. Ini beda. Itu Pak, yang tadi dia beda. Enggak, sama. Soalnya Sama. Kok ada muda-muda jadi dia baca kami nengok ini nggak ada muda-muda. Bertanya sama Pak. Oke, kelompok 2 ada yang mau menanggapi lagi? Enggak, udah. Oke, kelompok 1. Oke. Oke, silakan untuk kelompok 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa fotosintesis sangat penting bagi tumbuhan dan keberlangsungan hidup makhluk lain? Jawabannya, fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber zat makanan. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Ini kan soal nomor 2. Misalkan dan menjelaskan reaksi fotosintesis dan reaksi terang. Mereka dapat Anda dibalik. Salah satu dari dua tahap yang terjadi dalam fotosintesis. Oke, benar. Nomor 3, kajilah literatur atau artikel tentang algoritme dalam reaksi terang pada proses fotosintesis. Uraikanlah tanpa reaksi terang tertentu secara deskriptif di kolom jawaban. Reaksi terang merupakan tahap fotosintesis yang memerlukan cahaya yang berperan dalam reaksi terang dengan cahaya yang tampak. Uraikan perbedaan fotosintesis sistem dan reaksi pada reaksi terang. Untuk fosforilasi hanya terjadi pada fotosistem. Sistem 1 dan 2. Baik, dari pernyataan kelompok 2 ada yang ingin bertanya ataupun yang menanggapi? Kelompok 1 gimana? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Ada. Lagi kayak apa? Betul jawaban kami kan ada. Ada yang menanggapi lagi nih? Kelompok 3 gimana? 1? Baik, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2 atas jawabannya.
Oke, kita kemarin itu sudah berbicara mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses penyusunan senyawa sederhana. Dengar nggak? Halo. Proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya seperti fotosintesis. Senyawa yang sederhana itu dimaksudkan dengan seperti cahaya matahari, air, maupun cahaya matahari dan air. Untuk senyawa yang lebih kompleks itu seperti ATP dan NADPH. Anabolisme ini terbagi menjadi dua, ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada organisme fotoautotrof yang memerlukan cahaya, sedangkan kemosintesis tidak, yaitu organisme yang membutuhkan energi kimia sebagai tempat respirasinya. Fotosintesis ini ada yang tahu nggak apa contoh organismenya? Yang kita fotoautotrof. Foto itu foton atau cahaya, autotrof itu organismenya gimana? Seperti tumbuhan, alga, ataupun organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan kemosintesis organismenya itu berupa seperti bakteri dan organisme-organisme yang lainnya yang melakukan nitrifikasi atau energi yang diproduksi. Kenapa ini? Ada yang kurang jelas nggak pernyataan dari Bapak? Ataupun penjelasan dari Bapak ada yang kurang jelas nggak? Untuk kemosintesis dia berbeda dengan fotosintesis. Kalau fotosintesis tadi kan menggunakan cahaya sebagai tempat energinya kan. Kalau kemosintesis itu dia menggunakan energi kimia seperti ATP dan NADPH. Contohnya itu seperti bakteri. Pada fotosintesis dia memiliki reaksi yaitu 6 CO2 ditambah 6 H2O dibantu dengan klorofil serta cahaya sehingga menjadi C6H12O6 ataupun glukosa ditambah dengan 6 oksigen atau 6 O2. Kenapa tadi fotosintesis atau coba dibacakan soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 ini dibacakan dulu. Ayo. Tolong dibacakan satu orang itu enggak apa-apa. Baca itu soal nomor 1. Yang video tadi ya. Enggak, soal nomor 1 tidak dapat ini. Oh, ini. Bukan. Oke, terima kasih. Mengapa fotosintesis itu sangat penting bagi tumbuhan sendiri maupun keberlangsungan hidup organisme lain? Dikarenakan fotosintesis ini memiliki hasil akhir berupa glukosa dan oksigen. Glukosa ini sebagai tumbuhan menyimpan makanan ataupun tempat tumbuhan memproduksi makanan sehingga glukosa tersebut bisa kita konsumsi. Makanya tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai organisme produsen. Sedangkan oksigen itu yang akan kita hidup sehari-hari sebagai respirasi kita atau respirasi seluler kita. Oke, sampai dari soal nomor 1 udah ketemu jawabannya? Udah jelas nggak? Ayo ada yang bisa mulai nggak? Apa itu? Kenapa bisa penting fotosintesis bagi tumbuhan itu sendiri maupun organisme lain? Syarifah bisa jawab? Boleh juga ataupun lebih jelas lagi ya. Coba diam dulu semua. Coba kita dengar satu pernyataan dari Syarifah. Karena fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber makanan tumbuhan itu sendiri dan fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh hidup untuk mendapat keberlangsungan.
Oke, berarti udah clear ya. Karena fotosintesis itu menghasilkan hasil akhir berupa glukosa dan oksigen sebagai respirasi bahan respirasi makhluk hidup. Fotosintesis ini terjadi pada organel sel yang bernama kloroplas. Kloroplas ini sama juga seperti mitokondria yang pernah kita pelajari di katabolisme. Kloroplas ini memiliki membran luar dan membran dalam. Tetapi struktur yang di dalam membrannya aja yang berbeda. Seperti untuk yang klorofil ini terdapat tilakoid, stroma, dan grana. Tilakoid ini merupakan keping-keping kecil. Yang coba dilihat ada gambar yang di mana aja itu? Coba di struktur kloroplas atas lagi kanan. Oke. Bukan. Di mana aja ini? Coba. Nah, itu. Tilakoid serta dan grana itu merupakan tempat terjadinya reaksi terang pada fotosintesis. Sedangkan stroma itu tempat reaksi gelap pada fotosintesis. Fotosintesis juga terdapat dua fotosistem. Ada fotosistem 1 yang memiliki atau fotosistem 700 nanometer serta fotosistem 2 yaitu fotosistem P680. Kenapa bisa dinamakan P700? Kenapa bisa dinamakan P680? Ada yang bisa jawab nggak? Kelompok 3 gimana? Bisa jawab? Kenapa bisa dinamakan P700 ataupun kenapa bisa dinamakan P680? Ya, karena tergantung gelombang cahaya yang ditangkap oleh fotosistem tersebut. Kalau fotosistem 1, gelombang cahaya yang ditangkap oleh fotosistem tersebut yaitu sekitar 700 nanometer. Untuk fotosistem 2 itu 680 nanometer. Cahaya yang ditangkap oleh yang efektif ditangkap oleh fotosintesis itu adalah cahaya merah dan cahaya biru. Sedangkan cahaya hijau akan dipantulkan sehingga kalau kita lihat tumbuhan itu berwarna hijau. Sebenarnya tumbuhan itu transparan, tetapi kan dia memantulkan cahaya dari matahari, yaitu spektrum warna yang berwarna hijau. Jadi yang kita lihat itu yang tumbuhan itu berwarna hijau. Kalau misalnya merah dia diserap untuk fotosintesis. Terdapat dua fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Fotofosforilasi siklik dia hanya menghasilkan ATP. Sedangkan fotofosforilasi non siklik dia menghasilkan ATP, ADPH serta oksigen. Coba diperhatikan bagian atau gambar yang ini. Di bagian aja coba lihat. Nah, yaitu diperhatikan yang ini. Yang kelompok 3 fotofosforilasi yang ini. Coba diperhatikan dulu ya. Kita akan membahas fotofosforilasi non siklik. Kelompok 1 kenapa kalau ada kelompok 2 dari sekian penjelasan Bapak ada pertanyaan sampai ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih pusing lah? Atau Bapak penjelasannya terlalu cepat? Pusing, kalau pusing kita jawab pusing juga. Cuma ada yang tak pusing juga ada yang salah. Oke, ini gimana? Oke, kita lanjutkan ya. Pada fotofosforilasi non siklik, dia melibatkan fotosistem P680 serta fotosistem P300. Kita akan membahas yang non siklik terlebih dahulu. Ya, pertama-tama energi matahari masuk diserap oleh fotosistem 2 sehingga menyebabkan eksitasi elektron. Ya, ataupun pelopatan elektron dia menaik ke atas ini. Ini eksitasi elektron. Kan di fotosistem 2 kosong elektronnya ini. Sehingga terjadinya fotolisis air atau pemecahan air, yaitu pemecahan H2O. Jadi dua atom hidrogen
2 elektron. 2 elektron yang dipecah dari fotolisis tersebut dibawa ke fotosistem 2 sehingga fotosistem 2 tidak terjadinya kekosongan elektron. Nah, Pak, yang tadi kan udah dikeluarkan elektron dari fotosistem 2 itu dibawa ke mana? Dibawa ke fotosistem 1 menuju fotosistem 1. Dia dibawa oleh sistem transfer elektron, yaitu ada plastoquinon, kompleks sitokrom serta plastocyanin dibawa ke sini. Pada proses plastoquinon dia terjadi fotofosforilasi ATP sehingga menghasilkan suatu ATP. Dan elektron kan ada di bawah. Pada fotosistem 1 atau fotosistem 700 dia terkena cahaya matahari juga sehingga menyebabkan eksitasi elektron juga atau pelepasan elektron. Elektron yang dibawa dari fotosistem 1 menuju peridoksin serta terjadinya fotofosforilasi NADP+ dengan dibantu enzim peredukase sehingga menjadi NADPH. NADP menjadi NADPH. Ada yang tambah enggak? Kan tadi udah dibawakan ke fotosistem 1. Fotosistem 1 kan sudah keluar elektronnya karena terjadinya eksitasi elektron. Yang dari elektron yang dibawa dari fotosistem 2 dibawa menuju ke fotosistem 1 sehingga fotosistem 1 ini tidak terjadinya fotolisis air. Kurang paham atau dijelaskan sekali lagi? Gimana? Tahu terlalu cepat. Gimana kelompok 2 ada yang kurang paham? Banyak yang kurang paham, tapi nggak tahu juga mau tanya yang gimana. Oke, ini baru jelaskan sekali lagi ya. Ya. Kita akan membahas fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik ini pertama-tama tumbuhan menyerap energi matahari sehingga terjadinya eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Nah, ini eksitasi elektron. Elektron ditangkap oleh aseptor primer. Kan terjadinya kekosongan elektron pada fotosistem 2. Lalu, coba mohon modelnya. Kan terjadinya kekosongan elektron pada fotosistem 2 karena terjadinya eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Fotosistem 2 ini nggak stabil karena elektronnya udah dibawa ke aseptor primer. Jadi, untuk mengisi kekosongan elektron terjadinya fotolisis air. Air dipecah menjadi 2 atom hidrogen, 2 atom oksigen serta 2 elektron. 2 elektron yang terjadi pada fotolisis ini akan dibawa ke fotosistem 2 sehingga elektronnya tetap stabil. Elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem 2 tadi dibawa menuju ke aseptor primer dan dibawa oleh ion-ion pembawa elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom serta plastocyanin. Dibawa menuju ke fotosistem 1. Begitu juga sebaliknya pada fotosistem 1, dia menyerap cahaya matahari sehingga menyebabkan eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Elektron yang dilepas dibawa ke peridoksin. Peridoksin ini terus membawa elektronnya ke NADP sehingga terjadinya fotofosforilasi NADP dan membentuk NADPH+. NADPH2. Elektron yang kan tadi fotosistem tadi kan fotosistem 1 udah melepas elektron kan kurang stabil juga. Jadi kan elektron yang dari fotosistem 2 dibawa ke fotosistem 1 sehingga fotosistem 1 tetap stabil. Paham? Tetapi gitulah konsepnya untuk aliran siklik, aliran yang non siklik. Untuk aliran siklik sekarang siklik mungkin lebih mudah dimengerti ya. Iya. Coba dilihat yang untuk aliran non siklik agar kita buktikan tadi kan terjadinya fotofosforilasi sehingga melepaskan ATP. Jadi kan ATP sudah terbukti sebagai hasil dari fotofosforilasi non siklik. NADPH serta oksigen yang kita hirup di udara itulah hasil dari fotofosforilasi non siklik. Untuk yang siklik kita gambarkan dulu.
Ini udah lewat waktu. Udah bawa lagu yang pertama. Udah bukan cuek. Baik, untuk yang ahli fotofosforilasi siklik, silakan diperhatikan dulu. Kalau fotofosforilasi siklik dia hanya terjadi sekali saja atau bersiklus kalau kita bisa bilang. Yang pertama-tama energi matahari akan diserap oleh klorofil, kemudian klorofil akan menyebabkan eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Elektron dibawa di atas, kemudian elektron tersebut dibawa oleh sistem transport elektron yang terdiri dari hidroksid, fosfokinon, serta kompleks sitoplom. Kemudian dibawa lagi ke klorofil. Itu ya untuk yang aliran siklik. Jadi kalau misalnya silahkan dibaca-baca lagi yang siklik mungkin ataupun video pembelajaran tadi bisa jadi coba cari media lain yang bisa kalian pahami. Oke, coba kelompok 3 sudah selesai. Coba maju kelompok 3. Tadi satu. Belum lah. Oke, jadi ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak dari pertemuan hari ini? Tarik aja kesimpulan yang kalian tahu tentang fotosintesis, anabolisme maupun yang coba ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo.